bahwa bersama Tuhan, masalah sebesar apapun bisa kamu kalahkan. Pencobaan yang kamu alami bukan pencobaan yang luar biasa ketika engkau bersama Tuhan. Ketika engkau sendiri, betul itu pencobaan yang luar biasa, pencobaan yang berat. Tapi ketika bersama Tuhan, itu pencobaan yang biasa. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Saya doa kita semua ada dalam berkat Tuhan. Kita semua ada dalam damai sejahtera dari Tuhan. Kita semua baik-baik saja. Amin. Biarlah di pagi hari ini firman Tuhan mengawali hari di hidup kita. Tuhan mengingatkan, seringkali kita merasa lemah, seringkali kita merasa tidak kuat menghadapi masalah, tidak kuat menghadapi tantangan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kebenaran ini. Engkau yang ada dalam Yesus, kebenarannya adalah kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Kamu lebih kuat daripada setiap tantangan, daripada setiap masalah yang datang di hidupmu. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kamu alami, Alkitab yang bilang pencobaan biasa. Pak Pendeta, saya lagi menghadapi masalah yang besar, masalah yang sulit. Tapi Alkitab berkata, buat kamu yang ada dalam Yesus, masalah yang kamu hadapi, masalah yang biasa. Maksudnya dibanding dengan kekuatan yang Tuhan siapkan buat hidupmu. Tantangan yang kamu hadapi, tantangan yang biasa. Alkitab mengajar bahwa setiap kali kita menghadapi masalah tantangan, kekuatan dan berkat Tuhan jauh lebih besar menyertai kita. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi biasanya untuk menguatkan otot iman kita. Ingat Daud mengalahkan Goliat. Kalau kita bicara tentang Daud, pasti yang kita ingat Daud mengalahkan raksasa. Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar. Tapi jauh sebelum dia mengalahkan Goliat, dia pernah mengalami pencobaan-pencobaan biasa. Ketika jaga 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan kepadanya. Datang singa, datang beruang. Alkitab berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Ia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud berkata, justru karena kemarin udah pernah lewati cobaan, tantangan, dan di sana aku lihat Tuhan menyertai, kekuatan keyakinan sekarang aku miliki untuk mengalahkan Goliat. Aku juga pasti mengalami kemenangan. Dan kita tahu, Daud lawan Goliat itu Daud dan Goliat tidak imbang. Daud lebih pendek, Goliat tinggi. Daud apalagi tidak pakai baju perang dan Goliat pakai baju perang. Tapi Daud bersama Tuhan mengalahkan Goliat. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi pagi ini Tuhan sedang meyakinkanmu bahwa bersama Tuhan masalah sebesar apapun bisa kamu kalahkan. Pencobaan yang kamu alami bukan pencobaan yang luar biasa ketika engkau bersama Tuhan. Ketika engkau sendiri, betul itu pencobaan yang luar biasa, pencobaan yang berat. Tapi ketika bersama Tuhan itu pencobaan yang biasa. Daud berkata kepada Goliat, kamu mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Biarlah kita datangi masalah kita dengan nama Tuhan. Biarlah kita menyadari dan biarlah kita melihat bahwa bersama Tuhan kekuatan kita lebih luar biasa daripada masalah yang mendatangi kita, tantangan yang mendatangi kita. Bahwa kita lebih kuat dari yang kita pikir karena kita bersama Tuhan. Dan dalam semuanya itu bersama Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Dan pencobaan yang datang di hidupmu tidak pernah di luar kapasitasmu. Dan Tuhan
tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Setiap kali ada masalah, ingat baik, pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita, tidak pernah melampaui kehebatan kita, karena ada kehebatan Tuhan yang bersama kita. Ingat ketika Elia melawan 450 Nabi Baal. Ini hal yang rasanya mustahil. Elia seorang diri melawan 450 Nabi Baal. Tapi kita tahu ketika persembahan itu ditaruh di atas mezbah, Tuhan mencurahkan api. Bukan untuk menunjukkan betapa kuatnya Elia, tapi Tuhan menunjukkan betapa setianya Tuhan menyertai Elia. Saya percaya ada api dari surga yang Tuhan akan curahkan untuk memberimu semangat menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi apapun yang kau sedang hadapi di hari ini. Karena bersama Tuhan, kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Seperti Elia mengalahkan 450 Nabi Baal, saya percaya kamu bisa menaklukkan masalahmu, menaklukkan tantangan di hidupmu. Kamu bisa berkemenangan. Tuhan pasti buka jalan buat kamu. Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan pasti menunjukkan kuasa-Nya ketika kamu menghadapi masalah. Kamu tidak sendirian. Elia terlihat sendirian. Tuhan menyertainya melalui mengirim api menunjukkan penyertaan-Nya. Saya percaya penyertaan Tuhan akan ditunjukkan buat kita yang mengandalkan Tuhan. Lewat apa? Lewat Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Lewat Tuhan menunjukkan jalan yang terbuka. Sehingga di pagi ini biarlah kita menjadi kuat, biarlah kita tidak lemah, biarlah kita tanda kutip tidak cengeng. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama kita dan Tuhan tidak membiarkan pencobaan melampaui kapasitas kita. Alkitab berkata tadi di bagian terakhirnya bahwa ketika kita dicobai, Ia menyediakan jalan keluar. Tuhan sudah siapkan solusinya. Tuhan tidak surprise, Tuhan tidak terkejut dengan masalah yang datang di hidup kita. Tuhan sudah punya solusinya. Biarlah di pagi hari ini engkau dikuatkan. Tuhan sudah punya solusi untuk masalah keuanganmu. Tuhan sudah punya solusi untuk masalah anak-anakmu. Tuhan sudah punya solusi untuk masalah rumah tanggamu. Tuhan sudah punya solusi untuk masalah sakitmu. Jadi datanglah pada Tuhan, miliki iman bersama Tuhan. Kita lebih kuat daripada apa yang kita pikir. Bersama Tuhan, kekuatannya ditunjukkan buat kita. Puji Tuhan, pagi ini biarlah renungan sederhana dan singkat ini meneguhkan iman kita, menguatkan kita untuk kita berani melangkah hari ini, berani menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan. Karena kita punya harapan apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Alkitab berkata langit bumi bisa lenyap, tapi janji Tuhan satu persatu pasti digenapi di hidup kita. Puji Tuhan, yuk mari pagi ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Satu hati kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang menjamah, memerdekakan kami. Masalah yang sedang kami hadapi seringkali buat kami jadi lemah. Tantangan di depan kami seringkali buat kami jadi lemah. Tapi pagi ini kami diingatkan pencobaan yang kami alami, pencobaan biasa, masalah biasa. Ketika kami lalai, ketika kami salah, ketika kami tidak sanggup, bahkan ketika kami merasa lemah, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan sudah siapkan jalan keluar buat setiap masalah yang terjadi di hidup kami. Kami berdoa menyerahkan hamba, berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word untuk diberkati oleh Tuhan, untuk dilawat, dijamah oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah apa yang mereka hadapi hari ini, mereka melihat setiap perkataan firman ini digenapi di hidup mereka. Berkati bersama keluarga mereka, berkati bersama anak-anak mereka, seisi rumah mereka, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Amin. Saya lebih kuat dari yang saya pikir karena saya tidak sendiri, saya bersama Tuhan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Bagikan link Morning with the Word ini di status media sosialmu kepada teman, sahabat, keluargamu. Di status WhatsAppmu,
Dari sekian banyak orang yang lihat status WhatsAppmu, pasti ada satu orang klik, dan mungkin firman Tuhan yang dibagikan pagi ini jadi jawaban buat mereka. Dan biarlah lewat sharing status WhatsAppmu, kamu jadi berkat buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!